Selamat siang, Bu Lina. Selamat siang Bu Rini. Bagaimana kabar Bu Rini hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Rini? Begini, Bu Lina, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan tentang sesuatu yang saya pikir itu perlu diperhatikan di sekolah kita. Nah, apa yang perlu sangat diperhatikan Bu di sekolah? Silahkan Bu Rini bisa ceritakan atau kita sharing kepada saya. Tidak usah malu-malu ya. Kita sharing bareng-bareng seperti itu Bu. Iya, Bu. Yang saya perhatikan bahwa ada beberapa siswa di kelas saya yang memiliki minat yang besar dalam menari. Mereka sering menunjukkan bakat mereka di antara teman-teman mereka. Namun, sayangnya tidak ada ekstrakurikuler seni tari di sekolah ini. Dan sebenarnya ada sih sanggar tari, Bu, tapi tempatnya sangat jauh dari sini. Jadi ada beberapa anak yang memiliki minat yang besar dalam menari dan mereka sering menunjukkan bakat mereka dan tidak memiliki ekstrakurikuler seni tari di sekolah Bu Rini ya, seperti itu ya. Iya, benar, Bu Lina. Jadi begini Bu Rini. Nah, apabila Bu Rini ingin memiliki kegiatan ekstrakurikuler seni tari di sekolah Bu Rini, nah kira-kira menurut Bu Rini itu ekstrakurikuler tari seperti apa yang Bu Rini harapkan ya? Iya, yang saya itu mengharapkan kegiatan ekstrakurikulernya itu untuk bisa memberikan kesempatan bagi siswa-siswa yang berbakat dalam menari untuk mengembangkan kemampuan mereka yang lebih lanjut, Bu Lina. Nah, bagus sekali Ibu membentuk ekstrakurikuler seni tari di sekolah. Nah, menurut Bu Rini, adakah hambatan ya atau tantangan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seni tari di sekolah ini, Bu? Tentu saja ada hambatannya, Bu Lina, seperti belum adanya tujuan dan belum adanya jadwal yang terprogram dalam melaksanakan ekstrakurikuler di sekolahan ini, Bu Lina. Oh, begitu berarti tadi belum adanya program, belum adanya jadwal ya, Iya. dalam melaksanakan kegiatan seni tari tersebut. Nah, menurut Bu Rini, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk merealisasikan kegiatan tersebut? Jadi pertama kita perlu menentukan tujuan dulu dari pembentukan ekstrakurikuler itu, Bu. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi siswa-siswa yang sekiranya mempunyai bakat dan minat dalam seni tari ini, Bu. Menarik ini, Bu. Nah, dari menentukan tujuan pembentukan ekstrakurikulernya, terus mengidentifikasi siswa-siswanya berdasarkan minat dan bakat mereka. Nah, mungkin ada yang lain menurut Bu Rini? Sepertinya ada, Bu. Jadi kita perlu merencanakan jadwalnya. Terus kita perlu menyusun materinya yang kira-kira perlu kita ajarkan di ekstrakurikuler nanti agar programnya tersebut tuh bisa terkoordinir dengan baik gitu loh, Bu. Ya. Wah, lengkap sekali Bu Rini ini dari persiapan itu tadi. Nah, kira-kira kapan bisa Ibu lakukan ini ya? Saya akan berusaha Bu di awal tahun pelajaran besok itu sudah akan saya siapkan dari segi jadwalnya, materinya, terus dari siswa-siswanya yang mempunyai bakat itu Bu, insya Allah sudah saya siapkan. Oke. Oke, tadi dari jadwal ya kita Bu Rini menyiapkan jadwalnya, programnya yang akan dilaksanakan ya. Nah, eh, ternyata Bu Rini ini memang sangat luar biasa, semangat sekali ya. Selain itu, siapa?
yang dapat membantu pengelolaan kegiatan ekstrakurikulernya, Bu? Hmm, kita bisa mencari atau melibatkan guru di sekolah ini yang juga mempunyai minat dan mempunyai pengalaman dalam ekstrakurikuler tari ini. Kita juga dapat mencari apa ya, kayak instruktur tuh loh Bu. Kan banyak tuh sanggar-sanggar tari ya yang ada di sekitar kita. Kita bisa menghubungi instrukturnya, kita bisa mentolong atau bekerja sama dengan mereka untuk mengajarkan seni tari tersebut di sekolahan kita. Seperti itu Bu Lina. Ya, tadi kan melibatkan ya sungguh luar biasa melibatkan apa intinya stakeholder yang ada di sekitar Iya, kita itu misalnya dengan instruktur tari dengan intinya yang bisa berkolaborasi di dalam kegiatan tersebut. Nah, begini Bu Rini, yang dirasakan Bu Rini memang luar biasa. Nah, semoga apa yang telah dipersiapkan oleh Bu Rini ya dari awal sampai akhir tadi, nah itu bisa berjalan dengan lancar dan intinya itu dapat bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita semua sehingga dengan adanya kegiatan ekstra kurikuler seni tari itu akan menambah apa menambah anak itu lebih greget, lebih semangat lagi ya. Seperti itu, Bu. ya terima kasih juga kepada Bu Lina karena sudah mendengar uh, Bu Lina ya. Jadi saya yakin dengan adanya ekstrakurikuler ini kita bisa memberikan kesempatan yang lebih baik kepada siswa-siswa untuk mengembangkan bakat mereka di bidang seni tari ini, Bu Lina. Ya. Oke, tentu Bu Rini ya. Nah, kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin ya untuk mendukung potensi, bakat, minat ya semua siswa yang ada di sekolah ini sehingga sekolah bisa membawa nama harum sekolah kita. Kalau seni tari kan non akademis ya Bu ya. Nah, Iya. semoga bisa ke apa ke tingkat nasional ya bisa membawa nama bagusnya nama harum sekolah kita. Iya, semoga saja ya Bu Lina kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan hal ini dengan baik Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Rini. Sampai ketemu minggu depan. Saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Siap Bu Lina. Ya, Selamat siang Bu Lina. selamat siang juga Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Lina? Begini Bu Rini, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nah, di sini saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi seluruh siswa, tidak hanya satu dua siswa, tapi semuanya. Hmm, jadi Bu Lina ingin meningkatkan kompetensi mengelola kelas, gitu ya Bu Lina? Ya, Hmm. Sekarang sejauh ini apa yang sudah Bu Lina lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Hmm. tetapi belum ada yang benar-benar efektif itu, Bu. Menurut saya itu, Bu. Oh, berarti Bu Lina itu sudah pernah mencoba, Ya, tetapi belum efektif itu hasilnya ya Bu ya. ya betul Ibu. Hmm. Terus selama melakukannya, adakah tantangan yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Bu, saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka itu loh, Bu,
berbicara sendiri pada waktu Hmm, kita menjelaskan, terus gitu. ada yang berjalan-jalan, terus intinya mencari supaya seperti untuk menarik perhatian kita itu loh Bu, seperti itu pada Oh, saat pelajaran berlangsung. hmm. Bu Lina mengalami kesulitan mengendalikan siswa, seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Hmm. Sekarang kira-kira apa nih yang dibutuhkan Bu Lina untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Nah, di sini kemungkinan saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri pada saat pelajaran berlangsung, Bu, atau siswa yang intinya itu menarik perhatian kita, biar kita itu mungkin karena anak itu di rumah mungkin eh, apa kurang perhatian, terus dengan kita membutuhkan perhatian, terus dia mencari sesuatu biar kita lebih memperhatikan dengan misalnya berbicara sendiri atau dengan mengusili teman. Nah, seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Sekarang kita berarti membahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa Ibu Lina yang tadi suka berbicara sendiri ya. Iya berbicara ketika Bu Lina itu sedang menjelaskan di kelas seperti itu ya Bu ya. Ya, Hmm. Berbicara di luar eh, perintah ibu itu maksudnya ya, ya. ya Dia betul. menyebabkan ramai itu ya. Ya. Jadi kita perlu memahami dulu Bu Lina eh, penyebab siswa tersebut itu suka berbicara ketika jam pelajaran sudah berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materinya, atau karena mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian. Ya, Seperti itu Bu Lina. ya. Iya betul, Bu. Eh, saya berpikir itu mereka itu pertama tidak memahami materi yang saya lihat, tidak memahami materi pelajaran, kemudian mereka intinya mencari-cari cara bagaimana untuk menarik perhatian saya, seperti itu, Bu. Oke, sekarang kalau menurut Bu Lina nih, langkah-langkah apa yang harus dilakukan Bu Lina untuk mencapai tujuannya tadi Bu Lina? Nah, begini Bu, kemungkinan kita perlu memberikan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, ya, memberikan penjelasan ya. Nah, kita juga bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, agar siswa itu tidak merasa bosan. Nah, misalnya dengan menggunakan metode role playing apa ya Bu? Dengan bermain peran jadi anak itu merasa di situ intinya itu diperhatikan yuk, terus intinya anak seakan-akan saya terjun langsung di situ. Jadi anak tidak ada kesempatan untuk rame atau bicara sendiri, tapi berbicaranya pada lingkup pelajaran bermain role playing itu kemungkinan ya. Iya, bagus banget itu Bu Lina. Jadi intinya Bu Lina itu bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, yang lebih menarik lagi dengan menggunakan metode yang eh, mungkin di mata siswa itu metode yang baru buat mereka. Jadi eh, mereka merasa belajarnya bervariasi sehingga mereka tuh tidak bosan seperti itu ya Bu Lina ya. Ya, betul. Nah, Ya. sekarang mungkin Bu Lina ada ide lain lagi selain itu Bu Lina? Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang intinya yang tidak berbicara, yang tidak banyak berbicara. Terus kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang pendiam dan mendengarkan pelajaran. Jadi tidak hanya anak-anak yang ramai saja yang perlu diperhatikan, tetapi anak-anak yang pendiam atau yang tidak intinya minder untuk mengemukakan pendapatnya itu juga kita harus perhatikan seperti itu mungkin Bu. Oh, iya, berarti Bu Lina juga akan memberikan penguatan yang positif ya Bu ya, Ya betul betul. khususnya kepada anak-anak yang
diam, mungkin Bu bisa berinya reward atau memberinya bintang atau apa Nah, kalau anaknya bolehlah, bisa ya diem boleh. gitu ya Bu ya. Oke, agar setidaknya selama pelajaran keadaan kelasnya bisa kondusif gitu ya Bu Lina ya. Betul. Sangat luar biasa ide-idenya Bu Lina ini ya. Terus kira-kira nih kapan Bu Lina akan mau memulai strategi ini? Nah, saya kemungkinan akan mulai eh, besok pagi, Bu. Dengan pertama itu kita mempersiapkan RPP-nya dulu. Nah, dari RPP tersebut nanti kita kan bisa intinya merencanakan apa yang akan kita lakukan. Jadi nanti pada waktu kita berjumpa di kelas itu kita tidak ngeblank, ada gambaran seperti apa itu, Bu. Oke, jadi Bu Lina akan memulainya besok pagi gitu ya Bu Lina Ya, ya? Ya, betul. Lebih pertamanya cepat, diawali lebih baik. lebih baik, bagus Bu Lina, iya. Diawali dengan menyiapkan RPP-nya ya Bu Lina, Ya, iya betul, benar betul. Bu Lina. Terus kalau sudah ditentukan waktunya, sudah siapkan apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira nih Bu Lina, eh, siapa yang sekiranya bisa membantu Bu Lina untuk menjaga komitmen Bu Lina? Nah, di sini saya akan meminta tolong kepada teman saya yang bernama Bu Anggoro. Nah, karena beliau kan yang menjadi apa wali kelas kemarin ya, wali kelas kemarin. Mungkin beliau bisa memberikan masukan ya tentang bagaimana mengelola kelas sebelumnya. Jadi kan bisa untuk gambaran saya untuk mengelola kelas yang ini karena kan kemarin kelas 5 Ibu, sekarang kan kelas 6. Saya kan terbiasa mengelola kelas tinggi. Nah, jadi Ya. di kelas 5 mungkin kan masih terbawa-bawa kelas 4, kelas 3. Dan nanti di kelas 6 kan sudah fokus untuk apa kegiatan ujian. Jadi kan anak wis untuk masa-masa bermain itu sudah dulu kita ke masa-masa untuk belajar lebih fokus ya seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Lina mau bekerja sama ya dengan guru yang mengajar eh, kelas tahun kemarin gitu ya Bu ya. Ya Ya bagus betul, Bu. betul Ibu Ibu. bisa meminta informasi-informasi yang mungkin eh, yang berkaitan dengan tujuan Ibu tadi ya, yang ingin meningkatkan kompetensi Bu Lina dalam mengelola kelas ya Bu Lina seperti Ya itu ya. betul. Eh, baik Bu Lina, saya rasa sudah selesai hari ini. Silakan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya bagaimana Bu Lina. Ya, setiap Bu Rini, terima kasih untuk hari ini itu membuka wawasan pada diri saya sehingga tadinya yang masih kebingungan dengan seperti ini sharing bersama akhirnya bisa menemukan jalan keluarnya. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama.